Halo teman-teman Wijaya Trading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum nonton videonya. Jangan lupa like, comment, and share video ini jika bermanfaat. Kita akan mencoba mereview dulu. Ada beberapa poin yang akan kita garis bawahi. Yang pagi tadi sudah kita coba untuk diberikan mappingnya. Sekali lagi yang tadi malam sudah kita bahas adalah berkaitan dengan bagaimana membaca candlestick, bagaimana membaca pergerakan pasar dari candlestick, dari sumbunya, atau bahkan mungkin dari bodinya, kemudian dari high dan low-nya, kemudian kita kombinasi dengan support resistennya. Dari pergerakan yang ada seperti itu sudah minimal kita sudah bisa tahu panjang lebar, sedikitnya kita mengetahui di mana kekuatan buyer dan sellernya. Oke, kita awali dari yang pagi tadi ya. Yang pagi tadi kita sempat sudah walaupun belum bergerak panjang, kita sempat memberikan satu titik entry di mana kita bisa menentukan sell stopnya di 1834,57, buy stopnya di 1839. Dari mana kita bisa menentukan seperti ini? Tentu prosesnya tidak serta-merta kita melihat bukaan pagi, kita melihat dari pivot pointnya dan sebagainya. Kita coba mengurutkan dari histori sebelumnya, di mana arah kecenderungannya lebih dominan turun sehingga kita dekatkan untuk entry sell-nya lebih dekat. Meskipun buy-nya juga dekat karena kita mengambil peluang-peluang di awal pergerakan. Market itu ketika pagi dia kalau tidak bergerak turun ya naik. Kalau kita jaraknya cukup ya terukur ya, nanti buy dan sell-nya akan dapat keuntungan di situ. Nah, yang kita dapatkan langsung di pagi tadi adalah sell stopnya. Ini sell stopnya butuh waktu sekitar 4 jam ya, baru kita bisa bergerak profit yang lumayan. 4 jam itu sudah bergerak dari titik entry sudah 200, kemudian 5 jam sudah dapat 500 sekian. Sehingga kalau lotnya 1 ya $500. Setelah itu apalagi? Setelah itu dibaca lagi pergerakan berikutnya. Tadi sudah kita review lagi di sore hari, minimal kita sedikit banyak untuk mereview dan mengevaluasi. Ketika dia mulai turun di sisi bawah, ini mulai ada penolakan. Sumbu yang panjang mengindikasikan penolakan ke atas atau buyer itu muncul dengan kekuatannya. Namun bukan berarti nanti akan naik terus ke atas atau naik panjang. Selalu ada fase yang harus kita ikuti. Satu, dia walaupun sudah ada penolakan, minimal kita butuh satu konfirmasi di sini. Satu konfirmasi hijau ya untuk memberikan keyakinan bahwa buyer itu betul-betul muncul dengan kekuatannya. Kemudian perhatikan ketika dia sudah mulai muncul ya. Minimal kalau kita entry, kita dapat sekitar 300-an. Nah, ketika sudah selesai kita entry, exit misalnya, makanya ketika kita targetkan per transaksi untuk day trading, apalagi di pagi hari, maka targetnya jangan terlalu jauh. Targetnya jangan terlalu jauh. Berapa target yang ideal? Tentu yang ideal itu yang cocok dengan gaya kita. Mungkin gaya kita pengen yang cepat exit ya, sehingga diambil hanya 100 sampai 300. Atau mungkin lebih lambat ya, kita menunggu, lebih banyak menunggu, maka ambil 400 hingga 600. Mana kira-kira yang paling tepat untuk diri kita, kita sendiri nanti yang mengukur. Perhatikan ketika dia sudah mulai bergerak naik, pertama didahului lagi dengan penolakan di sini. Ada sumbu yang panjang, dia bergerak mencoba menembus level terdekatnya, level psikologisnya, kemudian dia ditolak. Artinya sumbu yang makin panjang di salah satu sisinya, atau di salah satu bagian atas atau bawahnya. Kalau di atas dia berpeluang menekan ke bawah, artinya seller itu berpotensi untuk kembali menekan lagi. Sementara untuk sumbu yang di bawah ini berpotensi akan bergerak terus ke atas, artinya ada peluang, ada potensi untuk nanti mendorong ke atas. Kita geser lagi satu persatu ya. Ini berikutnya setelah ini selesai, buyer itu mencoba kembali naik. Dari mana kita bisa tahu ini naik? Karena ditutup dengan posisi merah. Merah ini artinya tidak mungkin turun duluan baru naik. Karena kalau turun duluan baru naik, yang bawah ini jadi sumbu.
Tapi ketika dia naik dulu, kemudian pada akhirnya terus turun, maka yang di atas akan melebur menjadi sumbu, sehingga melewati titik bukaan di sini, kemudian di bawah titik bukaan akan berubah warna menjadi merah atau bearish. Perhatikan ketika dia terhentinya di mana, high-nya. Kemarin sudah kita sampaikan ada body, ada sumbu, ada high, ada low. Di sini ada high-nya ketemu, kemudian ditolak. Artinya buyer berat untuk bergerak lagi ke atas. Perhatikan selanjutnya, karena ditutup dengan posisi merah. Selanjutnya jadi warna hijau. Apakah ini menjadi petunjuk akan bergerak naik? Apakah kondisi seperti ini akan menjadi petunjuk ini bergerak naik? Pertama kita lihat sebelah kiri ya. Jangan lupa sebelah kiri tadi sudah kita tandai ya. Sudah saya tandai dengan, bahkan tandai dengan limit di sana. Sudah kita tandai dengan 1828 ini untuk wilayah level penting, sehingga di situ berpeluang memantul. Berpeluang memantul itu apa? Ya, berpeluang ada koreksi. Bukan berarti langsung reversal, tapi bisa menjadi koreksi. Koreksi itu ya naiknya masih terlalu kecil ya, di bawah 50% dari kecenderungan yang kuat. Kemudian kita lihat dia bergeraknya naik lagi. Ini satu ditolak, mencoba menembus, mencoba melewati, tetapi terhenti di levelnya, kemudian berbalik ditolak, jadi warna hijau. Kondisi candlestick yang awalnya dia kuat, kemudian tiba-tiba tidak ada penolakan di bawah, ada perubahan warna, apalagi ada penolakan di bawah, ini bisa menjadi pertanda dia akan memantul atau bergerak berbalik. Dari yang awalnya turun bisa menjadi naik. Kita butuh satu konfirmasi di sini misalnya. Oh, apakah ini akan cenderung naik lagi ya? Dari tekanan yang ada, ini mencoba kembali turun berat, sehingga ditutup dengan posisi hijau. Tetapi high-nya juga masih cukup rendah. Meskipun ditutup dengan hijau, meskipun ada konfirmasi hijau, tetapi secara struktur ini masih tetap didominasi kuat oleh seller. High-nya masih berada di atas, masih menuju ke bawah, artinya high-nya semakin ke bawah meskipun yang di bawah datar, sehingga nanti akan terbentuk satu chart begini, chart pattern begini modelnya, akan terbentuk seperti ini ya. Ketika sudah terbentuk chart pattern seperti ini, maka kemana kira-kira arahnya? Tentu yang paling dekat breaknya ke bawah, tetapi juga bisa nanti breaknya ke atas. Kalau sudah melewati ke atas berarti masih akan koreksi, akan bergerak naik lagi. Kalau dia turun, break melewati levelnya di sini, dia akan kembali turun lagi. Sekarang kita geser satu persatu. Nah, di area ini kalau kita melihat perjalanannya, ini berat untuk kembali ke bawah, artinya menembus level ini berat. Candle berikutnya turun berat, selanjutnya mencoba lagi berat, sehingga di sini adalah wilayah penting. Level itu ketika tidak bisa dilewati, dia bisa memantul. Nah, apakah kita bisa tahu ini panjang? Tidak ada seorang pun tahu ini tiba-tiba panjang. Yang pasti ketika dia sudah mulai berulang kali mencoba melewati level atau mendekati levelnya tetapi tidak mampu breakout, maka hati-hati di situ, berpotensi dia akan memantul. Sehingga kalau kita melihat dari perkembangan waktu di awal menit misalkan sudah turun, tidak mampu dan mulai tebel. Nah, sebenarnya disitulah kita bisa manfaatkan peluangnya. Kita bisa manfaatkan peluang buy-nya ketika dia sudah waktunya tidak di awal waktu, tidak di menit-menit pertama, kemudian levelnya sudah tidak dilewati dan sudah mulai berubah warna yang tebal. Tentu ketika kita mengambil posisi buy tidak ungkul, tidak utuh begini, tidak kotak begini, nunggu begitu naik kemudian ada koreksi turun, ada sumbunya di atas, kita baru masuk buy. Nah, kalau ini kita tidak terbiasa dan tidak punya kapasitas di sana, maka lebih baik menunggu sampai ada triggernya, sampai ada petunjuk yang bisa kita jadikan sebagai dasar untuk kita entry. Oke, itu kira-kira untuk reviewnya. Saya akan coba hapus dulu ya, biar nanti kita bersihkan.
Dari pergerakan yang ada ya, dari pergerakan yang ada ya, kalau kita lihat dari pergerakan yang ada, kalau kita lihat sampai di 51 menit ya, dari pukul 7 malam waktu Indonesia Barat, dengan kekuatan candlestick yang panjang begini dan bahkan bisa melewati titik buka, bisa melewati semua perjalanan merah. Artinya kalau kita tarik garis, maka merah ini sudah ditutup habis oleh hijau. Tentu ini kita juga masih menunggu selesai candlenya berganti ya. Artinya sudah selesai satu candle di time frame H1 dan berganti. Ketika sudah ditutup dengan posisi yang kuat seperti ini, tidak ada penolakan yang berarti, kalaupun ada penolakan kecil tidak masalah, maka kemungkinan terbesar nanti masih akan bergerak naik lagi. Masih akan bergerak naik lagi sampai di mana? Sampai di mendekati level terdekatnya. Nah, di atasnya sendiri ternyata dekat di sini ada level. Nah, kemarin banyak bertanya juga ya, level yang valid itu yang mana? Sumbu atau body? Yang valid itu ketika dia banyak menyentuh. Banyak menyentuh itu seperti apa? Dia turun berbalik, turun berbalik, turun berbalik, turun berbalik, terus begitu. Semakin banyak dia disentuh, maka punya kekuatan validitas yang tinggi, sehingga kita tarik seperti ini. Maka nanti untuk menguji apakah buyer ini kuat atau tidak, meskipun sekarang sudah kuat, buyer itu sudah kuat, setidaknya untuk jaga-jaga kita tunggu hingga dia break di sana, tunggu break hingga di atasnya, sehingga memastikan buyer itu betul-betul kuat. Nah, kenapa kita harus menunggu di sana? Karena di wilayah levelnya nanti bisa berpotensi seperti ini. Ketika dia menyentuh, kemudian dia bisa memantul kembali karena berada di levelnya di sini. Nah, kalau kita tidak hati-hati, kita hanya mengikuti ini warna hijau, memang ini hijau, walaupun kita entry di ujung pun tidak masalah, tetapi nanti akan lama terseret dalam floating minusnya. Lebih baik kita tunggu atau kita tunggu koreksinya cukup, baru kita nanti menentukan entry buy. Satu, kita tidak melawan arus yang kuat. Yang kedua, kita mendapatkan harga lebih murah. Sehingga misalkan berada di sini, targetnya di ujung sumbunya pun kita sudah bisa taking profit. Jangan terlalu jauh kita mengambil profit ketika kondisinya tidak cukup kuat ya. Artinya di kondisi-kondisi marketnya masih dikuasai oleh tren turun ya. Meskipun ini sudah mulai breakout. Ya, nanti kita tunggu di levelnya di sini. Silakan diuji nanti di sini apakah nanti lewat atau tidak. Kalau lewat dia berpeluang naik lagi. Sampai di mana kalau dia naik lagi, kita uji lagi nanti di area koreksinya. Di area koreksi itu di atasnya sedikit lagi. Ini kalau kita menggunakan Fibonacci, kita bisa ukur dari sana yang terdekat di situ. Maka kita uji di area di sini. Bisa jadi nanti di 1849 ini dia juga memantul, dan itu kalau kita tarik garis persis berada di level berikutnya di sini, ada di levelnya. Jadi bukan karena kebetulan, tapi harga itu akan selalu kembali kepada histori masa lalunya, akan kembali ke harga masa lalunya. Meskipun tidak harus besok, lusa, bisa jadi nanti 2-3 minggu lagi akan kembali lagi. Ini kira-kira untuk reviewnya ya. Nanti biar lebih pasnya kita harus banyak belajar, banyak berlatih.